Bambang Tri ngusut ijazah palsunya Jokowi yang sampai sekarang nggak terbukti hukum, termasuk yang membunuh hal. DPR itu bukan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Pengkhianat Rakyat, karena dia loyalnya kepada partai. Loyalnya kepada partai. Kita dengar seorang anggota DPR, saya sebetulnya seperti itu, setuju. Itulah si Bambang Pacul tuh. Tapi saya nggak berani sama bos saya nggak dapat izin dari bos saya. Jadi yang kendali negara ini ketua umum partai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, teman-teman wartawan yang saya hormati dan saya cintai, sudah banyak hal-hal yang disampaikan tadi. Tapi yang jelas yang perlu mungkin saya ulang, bahwa kondisi objektif negara kita ini sekarang sudah amburadul, nggak jelas arahnya kemana. Kalau yang disuarakan oleh pemerintah atau rejim pemerintah ini yang baik-baik itu kebanyakan omong kosong. Kalau saya katakan, atau itu kebohongan. Contoh kemarin dalam pidato kenegaraannya, Jokowi mengatakan bahwa ada beberapa poin yang saya ingat. Satu, tingkat kemiskinan menurun. Barusan Bang Rizal Ramli mengatakan tingkat kemiskinan sudah begitu tinggi, mungkin sudah 40% dari jumlah penduduk. Dan buat rakyat yang mendapatkan berita dari media-media mainstream, mungkin percaya. Berikutnya, dia katakan bahwa saya nggak ada cawe-cawe. Urusan pemilihan presiden, itu urusannya ketua partai. Dia sendiri beberapa minggu yang lalu baru ngomong, saya cawe-cawe untuk, ya dia bilang untuk negara, padahal menurut saya bohong. Untuk kepentingan dia atau kelompoknya. Itulah pemimpin kita. Nah, kemudian tadi sudah ada disampaikan Bang Rizal Ramli bahwa negara ini, katanya negara kita ini negara hukum. Kalau negara hukum, seharusnya pengelola negara dalam hal ini eksekutif bekerja berpedoman pada hukum. Faktanya saat ini, hukum itu dikendalikan kekuasaan untuk mengamankan kekuasaan, untuk menindak lawan-lawan politiknya. Faktual itu. Jadi negara ini omong kosong kalau dikatakan ini negara hukum. Ngomong kosong. Kalau Kopassus tuh ngomong kayak gini, itu poinnya. Jadi itu fakta. Itu fakta. Terus kita lihat. Tadi Bang Rizal mengatakan orang itu punya watak, karakter sendiri sini. Kalau Badung terus. Kalau dia berani terus. Di sini yang mau saya singgung. Ini kita punya pemimpin dia bohong dari awal sampai sekarang berkurang-kurang. Karena watak. Bohong terus sampai kemarin tanggal 16. Nah, kalau kita punya negara dipimpin pemimpin seperti itu, jadi apa kita? Jadi apa kita? Jadi karena itu kalau saya diajak sama Bang Rizal dan teman-teman ini, kita ini kan orang-orang yang mencintai negeri kita, yang bertanggung jawab terhadap warisan bapak kita, Founding Fathers NKRI ini. Jangan sampai kita masih hidup, bubar ini NKRI. Di akhirat ditanya sama bapak kita, kau saya warisin NKRI, gak bisa kau jaga. Sama anak cucu kita juga ditanya, bapak jaga warisan gak bisa, kita menderita katanya. Karena arah ke situ terlihat sudah. Banyak sekali. Yang jelas tadi satu, sisi hukum. Hukum saat ini dibuat untuk mengamankan kekuasaan. Harusnya pemegang kekuasaan berpedoman pada hukum menjalankan negara ini berdasarkan konstitusi. Enggak. Di negara ini ada 3 lembaga yang cukup kita kenal. Satu, eksekutif. Isinya kita tahu. Hampir segitu banyak koruptor yang sudah terbuka maupun yang belum. Di legislatif sama saja. Apa yang diomongkan oleh eksekutif ya cuma dicap disetujui oleh legislatif. Kan aneh. Ya makanya banyak suara. DPR itu bukan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Pengkhianat Rakyat, karena dia loyalnya kepada partai. Kita dengar seorang anggota DPR,
Saya sebetulnya seperti itu, setuju. Itulah si Bambang Pacul tuh. Tapi saya nggak berani sama bos saya. Saya nggak dapat izin dari bos saya. Jadi yang kendali negara ini ketua umum partai. Jadi yang dibilang tadi sama Pak Harto, di mana itu Undang-Undang Dasar 45? Nggak ada. Buntutnya amburadul. Judikatif sama. Menghukum orang itu nggak jelas. Asal pihak oposan atau lawan politik nggak salah pun dicari salahnya. Kemudian kalau kawan politik ditutupin, disembunyikan, kan nggak perlu saya sebutkan kasus-kasusnya. Teman-teman wartawan kalau bilang nggak tahu, jangan jadi wartawan. Enggak, teman wartawan kalau nggak tahu, jangan jadi wartawan. Apalagi tuh Pak Edi Mulyadi. Dan banyak lagi kasus. Nah ini menimbulkan satu lagi. Ya saya ngalami lah kalau masih kecil. Presiden kita yang pertama Pak Karno, Bung Karno, sampai terakhir sekarang ini. Saya lihat presiden sebelum itu nggak pernah dia yang namanya memelihara, apalagi membiayai dengan APBN yang namanya juru dengung. Bahasa Jawa dengung. Tapi sebetulnya namanya juru fitnah. Kalau mereka memecah belah kita rakyat supaya kita nggak berukun, tak pernah diusut sama aparat hukum. Tapi kalau kita bersuara keliru sedikit, ya saya lihat aja lah Habib Rizik bilang saya hari ini saya bilang saya sehat, besok sakit dibilang bohong, dibilang menimbulkan keresahan misalnya, hukum. Bambang Tri ngusut ijazah palsunya Jokowi yang sampai sekarang nggak terbukti, hukum, termasuk yang mengubah. Nah sekarang sama teman-teman mungkin bisa berpikir, kalau pemerintahan kita diisi orang-orang gitu, apa mungkin negara ini bisa maju? Apa mungkin bisa maju? Jangankan maju, tenang aja nggak bisa. Tenang aja nggak bisa. Tambah lagi tadi kata Pak ini, cari makan susah. Saya baru kemarin ikut baca tuh, kemiskinan menurun gitu. Apanya yang menurun begitu? Tapi untuk diketahui, rakyat yang hanya mendapatkan berita dari media-media mainstream TV percaya itu omongan, karena dia tidak tahu kondisi real atau fakta yang ada di lapangan. Itulah kondisi. Jadi saya sebetulnya ikut di sini karena sedih dengan negara saya ini, yang dulu bapak saya ikut mendirikan dengan bapak saya, saudara saya, sampai ada yang melakukan jiwa raganya untuk bisa mendirikan NKRI. Kemudian saya nggak bisa mewariskan kepada cucu saya nanti, rasanya berdosa. Gitu. Kita orang beragama semuanya. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan. Banyak yang lain kadang-kadang terus bisa memacu emosi saya. Jadi saya cukupkan di sini. Terima kasih.